warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak, para ibu, jamaah pengaosan ingkang dirahmati lan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur monggo kita sami panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bilih wonten ing dalu menika kita saged angrawuhi majelis talim pengajian yang insyaallah mugi-mugi dadosa berkah, dadosa kesainan kangge hidup lan kehidupan kita sami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang diminta oleh Tamir dalam pengajian malam hari ini judulnya adalah tujuan hidup. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bila Rasulullah SAW pernah menghentikan, hadis menika hadis riwayat Bukhari, khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khatan murabba'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis segi empat atau bangunan segi empat. Wa khatta khattan fil wasat. Lalu di bangunan atau bentuk segi empat itu Nabi membuat garis lurus. Membuat garis lurus. Kharijan minhu, yang keluar dari bangunan itu. Jadi lurus begitu ya. Kira-kira garisnya seperti ini ya. Kira-kira garisnya seperti ini. Jadi ini bangunan bentuknya segi empat. Kemudian Rasulullah membuat garis lurus. Garis lurus yang kewencang katanya ya. Kira-kira garis lurusnya tujuannya kemana Pak? Tujuannya nang bunder ini ya. Tujuannya nang bunder ya. Jadi garis lurus yang digambarkan oleh Rasulullah itu adalah garis yang akan memberi keselamatan hidup kita. Dan itu sering kita baca ihdinas siratal mustaqim. Apal mboten? Bu. Jangan ngomong dewe, enggak parosnya pegel ya. Jadi garis lurus itu sering kita baca di dalam kalau tak kamu banter ya. Mau kan lagi pembukaan, jadi ngomongnya pelan-pelan. Garis lurus itu sering kita namai dengan istilah siratal mustaqim. Apa artinya siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Nah, ternyata ketika Rasulullah membuat jalan yang lurus itu wa khatta khututan sigharan ila hadzal ladzi fil wasat min janihihi alladzi fil wasat. Kemudian di garis lurus itu Rasulullah SAW membuat garis kecil-kecil ya, yang menyimpang sebelah kanan, menyimpang sebelah kiri. Jadi kalau jenengan berjalan di jalan raya itu ada rambu. Rambunya ada rambu kanan, ada rambu kiri. Ada jalan belok kanan, belok kira-kira nih jangan ditawari belok kanan atau belok kiri. Lah kok kanan? Emangnya ono apa? Belok kiri.
Nah belok kiri emangnya ana apa? Kata Nabi, ketinggal mboten ya. Jika kalian berhasil menghadapi rintangan kanan dan kiri, ya, maka hidup kalian akan selamat. Tetapi kata Nabi, jika kalian tersangkut dalam rintangan itu, ya, apalagi rintangan itu adalah rintangan yang berbahaya, maka hidup kalian bisa jadi tujuan yang lurus tadi bisa tidak sempurna. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi pas mlaku ketemu kanca sing sregep salat. Kira-kira selamat mboten? Dadak pas belok kiri ya tiba-tiba ada rambu-rambu yang lain. Nah itu ya, rambu-rambunya banyak ya. Rambu-rambunya banyak. Nah, semakin kita bisa berhati-hati dengan rambu-rambu itu dan kita bisa mensikapi, insya Allah hidup kita menjadi selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menuju jalan yang lurus itu ternyata banyak ujian, banyak rintangan. Tapi yang penting jangan sudah punya modal. Jangan sudah punya modal. Apa modalnya? Iman. Bapak Ibu, kula tanglet ya. Jenengan menjadi orang beriman itu takdir atau karena ikhtiar? Pak, yang sebelah utara. Bener ya? Utara mereka nggih? Jangan jadi tiang beriman itu karena takdir atau karena ikhtiar. Tenane. Kita ini menjadi orang beriman karena takdir. Takdir apa? Bapake wong Bapak jenengan mukmin atau kafir? Karena jangan ketemu bapake ku wong soleh-soleh, jenengan jadi soleh. Alhamdulillah takdir wong apik. Loh, kadang-kadang ada tiang mulai cilik bapak ibuke kafir, bapak ibuke non muslim. Sampai gede masih dalam kondisi non muslim. Dilalah ketemu sama Pak Bambang. Ayo melak aku. Pripun melak aku nang masjid. Pripun wis pokoke melok. Melok tunduk. Tertarik. Akhirnya berusaha mengkaji. Ini namanya ikhtiar, lalu menjadi orang yang beriman. Jadi kita alhamdulillah kita sudah punya modal namanya iman. Tapi ingat Bapak Ibu, modal iman saja tidak cukup. Kata Allah di dalam Al-Qur'an. Jangan persani nanti ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanu. Nanti surah Al-Ankabut. Apakah manusia mengira kalau sudah mengatakan beriman lalu dibiarkan saja oleh Allah? Durung Pak. Ya. Kok enak sampai nanti aku beriman terus dibeno kita Allah. Semakin iman kita semakin mantap, ujian kita semakin berat atau ringan? Masa? Iya. Semakin iman kita semakin kuat, ujian kita semakin berat atau ringan? Semakin duwe akeh, godane semakin sedikit atau akeh? Tanya Pak Bambang, semakin bojone akeh, godane makin akeh ta mboten? Ora wani ning ngono ku masalah ya. Semakin anak akeh, godaane semakin kata mboten? Duwe anak sitok masih gampang didikane. Duwe anak loro mulai. Duwe anak telu tambah ngelu. Nah, tapi nek wong biyen Pak ya, anake saiki to akeh, Pak. Oh, bapak kula iku anake 11. Kula paling terakhir nomor boncet duaan. Sisa-sisa. Tapi jenenge wong biyen ya Pak, duwe anak 11 iku kaya ora duwe anak.
Saking gampangnya duwe anak, saking gampangnya apa? Ngatur anak. Anak saiki, di anak loro wis ngeluh to mboten? Pak Bambang. Gampang Ustaz, pokoknya diserahkan ibunya beres. Nah. Saiki Bu, Masya Allah, dua anak loro bingung ora karuan ya Pak ya. Masa jempale dan mergawe bengirino kanggo anak, padahal anaknya mau loro. Tapi ini medamel isuk sampai bengi ra mulai-mulai. Padahal bapak kita dulu-dulu itu anaknya 11 mergawe nyantai, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia Allah. Nanti kajiannya terkait kajian ini. Jadi semakin kita beriman kata Allah, tidak dibiarkan kalian akan diuji oleh Allah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dulu orang-orang sebelum kita itu juga diuji oleh Allah. Oleh karena itu ujian yang terjadi pada diri kita, Allah ingin tahu wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Nah, ketika jangan diuji oleh Allah dengan ujian hidup itu, jangan tetap mau beriman yang terus mau lurus tadi atau mampir-mampir. Ya, mampir-mampir. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu, dalam hidup ini kita menghadapi godaan yang luar biasa. Godaan yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis ini sudah terkenal. Godaan yang akan menggoda manusia yang paling berat itu adalah yaitu godaan hidup yang namanya penyakit al-wahn. Apa Pak? Penyakit al-wahn. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah?" Apa godaan hidup yang namanya al-wahn itu? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Niki Pak. Penyakit wahn itu yang pertama. Napa? Nah, ini wahn Pak. Ini penyakit wahn. Lha kok guyu kabeh. Bapak ini penyakit wahn. Penyakit wahn yang pertama itu adalah penyakit perut dan di bawah perut. Apa Pak? Perut dan di bawah. Kalau perut itu apa isinya Bu? Nah di bawah perut? Tidak tahu. Yaitu subhat dan syahwat. Apa Bu? Subhat dan syahwat. Perut itu perlu diisi nggak Pak? Perlu diisi mboten? Isinya apa? Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, diisi yang halalan, yang thayyiban, yang halal, yang baik-baik. Tapi senangnya manusia itu kan jari Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu yang di kok sakit jenengan. Justru malahan manusia itu suka yang bukan halalan thayyibah, tapi suka yang subhat. Ini haram jelas Pak ya, haramun wedi. Tapi yang subhat itu loh Pak yang berat. Ya. Apa mana ada musimnya amplop-amplopan. Waduh, jari Pak Bambang, Ustaz ini diterima atau tidak Ustaz? Nah jangan pripun, terima atau mboten? Nah ini mboten diterima eman-eman. Tapi ini diterima. Nah itu kalau hawatos. Nggak na halal, nggak na haram. Subhat itu ya. Subhat itu adalah sebuah kondisi yang mana kita dihadapkan pada pilihan antara halal atau haram. Bapak Ibu saya tanya, riba itu halal atau haram? Riba itu halal atau haram? Ini anak wong ngutangi duit, jangan purun mboten? Lah ya toh. Purun ngutangi. Aja ngono, nek dikai duit gelem, nek diutangi duit. Nah, iki subhate ku nang kono Bu ya.
Allah mengatakan wala ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan makan barang riba, apalagi ribanya berlipat-lipat. Tapi ini jangan enten tiang kalau ngegede jelebaban ngutangin jenengan duit purun tembatan. Tapi nek nyaure abot Bu ya. Ya, utang 1 juta balik kata tok kedi. Ngono kok. Iki subhat. Iki sing penggane nukang sinten mawon, Pak? Sedaya ya. Kula tanglet jenengan. Misale jenengan nukang nang Mai Pak Rozak. Disuguhi rokok, dijuguk tembatan. Ante ke, ante ke. Jangan pundut tembatan. Pundut Pak, oh enak ini Pak. Oh ini subhat ini, ya subhat ini. Nek radi ambil eman-eman, tapi nek diambil bisa merusak. Doro ya. Tapi ibuke wis rongone ditukokno ya kaya. Ya rasa ditukokno lho Bu wis rone. Ya itu hal-hal yang subhat. Banyak hidup ini yang subhat ya, yang subhat. Yang kedua adalah syahwat. Napa Bu? Syahwat itu napa? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, inna mimma aksha alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling saya takutkan kepada kalian, as-syahwat, yaitu keinginan-keinginan, allati fi butunikum, yang ada di dalam perutmu, wa fi furujikum, apa yang ada di dalam kemaluanmu. Makanya perut dan di bawah perut itu kenapa Pak? Pak, kenapa? Di bawah perut itu keinginan. Nah ini keinginannya tidak bisa tersalurkan. Pripun Pak? Tuku ini yang di Jalan Semarang. Nah, tapi kalau bisa beli, alhamdulillah, berarti an-nikah halal. Nikah itu halal. Nah itu. Jadi yang bisa menghalalkan di bawah perut itu hanya nikah. Maka di luar nikah itu tidak halal. Dan itu godaan, Pak. Maka kata Nabi, kalau ada pemuda yang sudah usianya cukup, ekonominya cukup, orang yang kawin dikawin apa? Berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu bisa menahan kok syahwat. Menahan apa-apa yang ada di bawah perut. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jelas itu ya, makan dan lain-lain. Ya. Ya kayak ini potongannya Pak ya. Kira-kira gitu ya. Semakin mangannya akeh ya semakin pengeluarannya banyak. Yang kedua, ini penyakit wahan itu Pak. Apa Pak? Astagfirullahaladzim. Wis pokoknya ngono lah kira-kira ya. Ya, hubbud dunia, ya, cinta dunia, ya, cinta dunia. Wis pokoknya apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya qalil, kata Nabi. Menjual agamanya dengan harga yang sangat. Kira-kira kalau mriki ya enten wong nggawa Superman jangan purun mboten. Ya purun Pak, dikai Superman kok mboten purun. Tapi persoalannya ketika disukani Superman jangan ditarik-tarik ke tempatipun. Purun mboten. Ya, gelem barangnya ra gelem aja aneh kira-kira ngoten ya. Nah ini, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya qalil. Sehingga muncul istilah ya menghalalkan segala cara. Yang penting tujuannya tercapai. Yang ketiga, ini bentuk hubbud dunya wa qaril maut. Males. Apa Pak? Males. Dikon ngaji, males. Dikon sholat, ya, males. Dan ini merupakan penyakit yang tidak bisa dihindari. Di dalam diri manusia itu ibarat gelombang itu naik turun ya. Dengan ya gitu Pak, perjalanan hidup itu bisa naik, bisa turun, naik,
turun. Sing enak iku pripun, Pak? Naik terus atau naik turun, Pak? Dari Pak Teguh, naik turun Ustaz. Naik terus ya. Nek iso saiki oleh 1000, sesuk oleh 2000. Saiki oleh 2000, sesuk oleh 2000, 3000 gitu. Terus naik terus. Dilala musimnya hujan. Ya, musimnya hujan. Apa terus pripun ya musim hujan? Orang mari-mari. Ya, akhirnya begitu ya. Jadi kadang-kadang dalam kondisi tertentu kita menghadapi masalah yang disebut fatrah. Apa Bu? Fatrah. Fatrah itu kondisi yang ngambang. Ya, kondisi ngambang. Sehingga perlu suntikan, perlu apa vitamin. Nah, nek vitaminnya ora ono, ya males terus ya, males terus. Apa meneh wis dicekeli HP. Wis dicekeli laptop. Bapak-bapak wis dikai kopi ya. Sewengi iki lho betah ya. Sewengi betah. Apa meneh dikai apa sing kanggo ngene iki jenenge apa? Remi. Waduh, ora boleh-boleh. Lali omah, lali bojo, lali anak. Tanggung jawabnya terbeleng bangkale. Besok kan mergawe ngantuk. Kon salat subuh ngantuk wega. Nah ini gejalanya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itulah yang namanya wahn. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara berbagai bentuk tantangan hidup yang ada di dalam kehidupan modern, ada yang disebut penyakit itu namanya post power syndrome. Ini bahasanya Pak Teguh ya. Mboten bahasanya tiang bunder. Post power syndrome. Post power syndrome ini loh Pak. Dulu masih ketika muda, Masya Allah luar biasa. Kuat-kuat ya Pak. Begitu tua, pripun Pak? Begitu tua, wah. Karena dia dulu pernah kuat, ketika tua berusaha kuat terus. Ya, itu ya. Ini ya. Akhirnya apa? Melakukan segala cara biar kuat. Biar kuat. Akhirnya apa? Minum obat. Kakean obat kuat akhirnya tambah. Ya iya bener. Lalu wis tua kok mangan daging terus. Kalau makan daging itu usia 40 sampai usia 25 Pak. Di atas usia 40 ya mangan daging oleh tapi ya ndelok-ndelok ya Pak ya. Kalau apa-apa. Wantem terus aku saya muda kuat begitu usia 50. Nah, ini post power syndrome ya. Dulu dia pernah berkuasa, tiba-tiba kekuasaannya dicabut oleh Allah. Dia tidak berkuasa. Kira-kira gimana Pak? Oh, melakukan segala cara agar tetap bisa berkuasa. Kalau perlu menjadi presiden seumur. Kalau jadi RT seumur. Ketua Tamir. Begitu diganti. Iku arek enom-noman macem-macem. Aku iki wis tuwas. Nah, ra gelem. Itu namanya post power syndrome. Nah, sing bahaya pas itu. Dike iso nom bojone apa, Pak? Wayu, dadak wis tua bojone entuk tua. Ora gelem golek sing ini bahaya. Bahaya. Ya, usia itu ndak bisa diapakan, Pak? Ndak bisa diapakan, Pak? Ndak bisa dipungkiri, nek wis tua iku ya suwayahe leren. Ora kok kepengine sepedaan waduh, olahragane waduh. Waduh, ini post power syndrome. Hati-hati ya, Pak ya. Ya, saya sampaikan. Yang susah itu kalau dulu pernah